Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya, Tux. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, penting banget tapi sering dianggap ribet. Gimana caranya pasang penjaga keamanan dasar tapi super kuat di server Ubuntu kita pakai UFW? Siap? Oke, jadi ini nih peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling fundamental ya. Kenapa sih kita butuh beginian? Terus kita kenalan sama si penjaga andalan kita, UFW. Abis itu kita langsung praktek, kita setting bareng-bareng. Terus kita cek udah beneran aktif apa belum. Dan terakhir, kita tarik kesimpulan. Yuk, langsung aja gas ke bagian pertama. Oke, bagian 1. Kenapa server perlu firewall? Nah, sebelum kita klik-klik di terminal, kita harus paham dulu dasarnya. Kenapa sih setiap server yang nyambung ke internet itu hukumnya wajib punya firewall? Ini bukan cuma saran loh, tapi keharusan. Coba deh bayangin server Sobat Linux itu kayak rumah. Kalau nggak ada firewall, itu sama aja kayak semua pintu dan jendelanya kebuka lebar. Siapa aja bisa masuk, ngintip-ngintip, atau bahkan, ngelakuin hal-hal yang nggak kita pengen. Ngeri kan? Jelas kita nggak mau itu terjadi. Nah, disinilah firewall berperan. Anggap aja dia itu satpam yang super waspada di depan rumah kita. Dia bakal berdiri di depan, ngecek setiap tamu yang mau masuk. Cuma tamu yang punya undangan, misalnya lalu lintas web atau koneksi SSH kita, yang dibolehin masuk. Yang lain, maaf, ditolak. Itulah inti dari firewall. Dia yang megang kendali akses. Oke, masalahnya udah jelas ya. Terus solusinya gimana? Tenang, di dunia Ubuntu kita punya alat yang canggih tapi gampang banget digunain. Yuk kita kenalan sama UFW. Oke, kenalin nih. UFW singkatan dari Uncomplicated Firewall. Hehe, namanya aja udah jujur banget ya. Firewall yang gak ribet. Alat ini emang sengaja dibuat biar konfigurasi firewall yang biasanya bikin pusing 7 keliling jadi jauh lebih gampang dan ramah buat pemula. Nah, inilah penjaga yang bakal kita tugasin untuk server kita. Oke, cukup teorinya, sekarang waktunya kita kotorin tangan. Di bagian ini kita bakal langsung praktek, langsung konfigurasi firewallnya. Pastiin Sobat Linux ikutin langkah-langkahnya satu persatu ya, jangan sampai ada yang kelewat. Prosesnya sendiri simple dan logis banget kok. Pertama, kita cek dulu kondisinya sekarang gimana. Abis itu, langkah paling krusial, kita kasih izin buat akses kita sendiri lewat SSH. Kalau perlu, kita buka juga buat layanan lain. Nah, kalau semua pintu yang penting udah kebuka, baru deh kita aktifin penjaganya. Langkah pertama, inspeksi dulu. Kita ketik sudo UFW status. Perintah ini ibarat kita nanya ke sistem. Halo, penjaganya udah ada di pos belum? Penting banget buat tahu kita mulai dari mana. Nah, kalau servernya emang masih baru atau belum pernah diapa-apain firewallnya, kemungkinan besar outputnya bakal begini. Status inactive. Ini normal banget, jangan panik ya. Artinya, si satpam emang belum mulai kerja sama sekali. Oke, sebelum kita lanjut, dengerin baik-baik. Ini aturan nomor 1, aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Penting banget Sobat Linux, jangan sampai kita ngunci diri sendiri. Bayangin aja, kita pasang gembok paling canggih di dunia, kuncinya malah ketinggalan di dalam. Nah, itu yang mau kita hindari mati-matian. Dan inilah langkah paling krusial buat ngehindarin bencana tadi. Dengan perintah sudo uff allow SSH, kita itu kayak ngasih tahu si firewall, dengar ya, apapun yang terjadi, pintu buat SSH harus selalu kebuka buat saya. Ini kunci darurat kita, yang mastiin kita nggak bakal kelempar keluar dari server kita sendiri. Tentu aja, server kita kan mungkin nggak cuma buat SSH-an. Kalau Sobat Linux punya website, ya kita perlu buka pintu buat HTTP dan HTTPS. Atau kalau butuh buat transfer file, ya kita izinin juga FTP. Gampang kok, tinggal tambahin aja aturannya buat dia pelayanan yang dibutuhin. Baiklah, semua pintu yang perlu dibuka udah kita atur. Izin-izin udah kita kasih. Sekarang, saatnya. Dengan satu perintah, sudo UFW enable, kita secara resmi cetek nyalain si penjaga keamanan buat mulai bertugas. Oke, firewallnya udah nyala, tapi tunggu dulu, kerjaan kita belum 100% selesai. Sekarang kita masuk tahap verifikasi. Kita harus pastiin si penjaga beneran udah di posnya dan ngerjain tugasnya dengan bener. Pas Sobat Linux jalanin perintah enable tadi, sistem bakal ngasih pesan konfirmasi kayak gini. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Pesan ini artinya firewall kita bukan cuma aktif sekarang, tapi dia juga bakal otomatis jalan tiap kali server kita nyala lagi. Keamanan yang non-stop. Mantap!
Sekarang, buat lihat daftar lengkap aturan yang lagi dijalanin sama firewall kita bisa pakai perintah sudo ufw status numbered. Kenapa numbered? Biar laporannya lebih rapi, ada nomornya, jadi gampang dibaca. Nah, ini dia hasilnya. Jelas banget kan? Kita bisa lihat di situ. Ada aturan buat allow in atau izinkan masuk buat port 22, itu SSH kita, dan port 80 buat web. Dan yang paling keren apa? Semua port lain yang nggak ada di daftar ini otomatis diblokir. Inilah kehebatan UFW. Simple, to the point, tapi super efektif. Dan sampailah kita di penghujung acara. Bukan, maksudnya di akhir dari konfigurasi kita. Yuk, kita rangkum sebentar apa aja yang udah kita lakuin hari ini. Selamat ya Sobat Linux, kalian baru aja ngelakuin salah satu langkah paling penting buat ngamanin server. Jadi intinya hari ini apa? Pertama, UFW itu teman baik kita. Tool firewall yang gampang banget. Kedua, yang paling penting dari semua, jangan lupa izinkan SSH sebelum aktifin firewallnya. Ini krusial. Ketiga, firewall yang aktif ini sekarang jadi tameng server kita dari akses-akses iseng. Dan yang terakhir dan paling membanggakan, Anda berhasil. Server Anda sekarang jauh lebih aman. Tentu aja, keamanan itu kan perjalanannya, bukan cuma tujuan akhir. Dengan pondasi firewall yang udah kokoh ini, kira-kira apa langkah keamanan Sobat Linux selanjutnya? Coba dipikirin. Oke deh, segitu dulu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Dan kalau suka sama konten ini, klik tombol like-nya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.